Kali ini kita lanjut dari dalam mimpi Sensei. Saat ini saya membicarakan soal kontrak, perjanjian, atau hal apapun yang mengikat seseorang. Sensei sebagai orang luar Gifotos pasti paham betapa pentingnya sebuah kontrak atau perjanjian. Kontrak, janji, dan sebagainya merupakan fondasi penting di Gifotos. Contohnya kitab suci Trinity yang berisi 10 perjanjian antara leluhur Trinity dengan Tuhan. Leluhur Trinity sampai diusir dari surga karena melanggar perjanjian tersebut. Sensei sebelumnya pernah merasakan betapa kuatnya sebuah perjanjian di Gifotos, yaitu saat kejadian di Abydos. Ketika kontrak dinyatakan tidak sah, Gematria tidak punya pilihan lain untuk mundur. Buat yang lupa, Hoshino pernah ngajuin pengunduran diri dari sekolah dan membuat perjanjian dengan Gematria. Tapi semua itu bisa batal karena Sensei belum menandatangani surat pengunduran diri dari Hoshino. Saya coba jelasin kalau Eden Treaty kali ini kasusnya mirip. Inti dari Eden Treaty adalah perjanjian antara dua akademi. Dalam perjanjian itu masih ada beberapa celah yang bisa dimanfaatkan. Arius menggunakan celah itu untuk memutar isi perjanjian dan menciptakan kondisi yang serupa dengan konsil pertama, yang hasilnya membuat para penjaga perjanjian bangkit dan terlahir kembali sebagai mimesis. Intinya Arius telah memanipulasi Eden Treaty sesuai keinginan mereka, seperti yang pernah dilakukan oleh Gematria, atau begitulah harusnya orang dewasa bertindak. Saya tahu semua itu karena dia pernah melihat ingatan Sensei, dan dia juga mengkonfirmasi kalau Gematria ada hubungannya dengan Arius. Saat ini Arius punya pasukan yang sangat kuat dan mereka bisa mengadili siapapun atas nama surga atau sebutan lainnya Eden. Sekarang kita pindah ke tempat Azusa. Saori dengan mudah membuat Azusa kewalahan. Saori kecewa karena Azusa menyerang dengan sembrono. Padahal keahlian Azusa adalah perang gerilya dan menunggu musuh menjadi lengah. Azusa tidak punya kesempatan mengalahkan Saori jika berhadapan secara langsung. Saori kemudian menanyakan sisa waktu sebelum pasukan Gehenna dan Trinity datang. Misaki bilang mereka masih punya waktu sekitar 5 menit. Dalam sisa waktu itu, Saori menjelaskan apa yang sudah mereka lakukan sampai saat ini. Mereka telah mengubah Eden Treaty, menghancurkan katedral beserta orang-orangnya dan membuat perjanjian untuk keuntungan pribadi mereka. Azusa tampak bingung. Misaki bilang kalau Arius punya hak untuk mewakili Trinity. Dengan menganggap perjanjian itu seperti konsil pertama, mereka punya hak untuk ikut dalam perjanjian. Mereka telah mengubah isi perjanjian. Yang awalnya jika muncul masalah antara Gehenna dan Trinity akan diselesaikan melalui ETO, kalimat itu ditambahkan menjadi melalui ETO dan Arius akan bertindak sebagai eksekutor. Di sini Saori jelasin lebih dalam tentang Saint Justina Council, para penjaga perjanjian dan pasukan legendarisnya Trinity. Meskipun saat ini hanya tiruan, mereka tetap menjalankan tugas suci mereka. Segala permusuhan antara Trinity dan Gehenna akan dianggap pelanggaran dan akan ditangani sebagaimana mestinya. Azusa sekarang paham kalau serangan mereka kali ini bukan untuk mengalahkan kedua sekolah atau membuat kekacauan, tetapi untuk mengubah Eden Treaty dan mengambil alih prajurit misterius tersebut. Atsuko nyoba ngajak Azusa untuk kembali. Saori merasa percuma mengajak Azusa kembali karena orang-orang telah membuat Azusa menjadi keras kepala. Salah satunya yaitu orang dewasa manipulator, pedo, dan mengisi kepala Azusa dengan kebohongan. Tapi sekarang mereka semua sudah berhasil ditangani. Azusa tampak senang tinggal di Trinity dan merasa kalau Trinity bisa memahami dirinya. Pada kenyataannya hanya Ariuslah yang memahami Azusa dan mau menerima dirinya yang sebenarnya. Azusa telah menghindar dari kebenaran dan dibutakan oleh kepalsuan. Jika ingin menghentikan Arius, Azusa ditantang untuk menghancurkan halonya Saori. Perjanjian kali ini akan terus bertahan selama Arius sebagai arbiter atau penengah perjanjian masih ada. Jadi tidak ada cara lain untuk membatalkan perjanjian selain menghentikan mereka. Sayangnya Azusa tidak punya kemampuan untuk itu. Menghancurkan Halo Seiya saja Azusa telah gagal, bahkan lepas tangan dari kejadian itu, dan Azusa juga mencoba menipu Arius. Tapi itu bukan masalah, karena tinggal masalah waktu sampai Arius bisa menemukan Seiya kembali. Saori sempat penasaran dengan boneka Peroro yang Azusa pegang. Gak lama setelah itu, pasukan dari Trinity dan Gehenna pun tiba dan memulai sedikit serangan. Azusa memanfaatkan serangan itu untuk kabur. Kedatangan pasukan ini lebih cepat dari yang mereka perkirakan. Di sini pasukan Trinity mengira Gehenna telah berkhianat, begitu pula Gehenna. Ako juga terlihat kesal karena Trinity berani menyerang Hina. Meskipun terluka, Ako memerintahkan pasukannya untuk memprioritaskan penyelamatan Hina.
Hiyori saat itu mendapat info kalau pasukan bantuan yang bersiaga di luar katedral juga mulai bergerak. Selain itu, pasukan lapis baja dari kedua akademi juga ikut bergerak. Saori masih memikirkan Azusa, tapi Misaki sedang menunggu perintah Saori selanjutnya. Setelah berhasil mengamankan perjanjian, target selanjutnya adalah Trinity. Saori memerintahkan mereka untuk menyusup ke Trinity melalui jalur bawah tanah. Saori bertekad untuk menghancurkan Trinity yang telah mengubah Azusa dan akan menghilangkan tempat yang Azusa anggap sebagai rumah. Menyusup ke Trinity adalah perkara mudah karena mereka pernah melakukannya saat penyerangan Seiya dan penyerangan Nagisa. Sedangkan Gehenna, mereka bukan ancaman lagi kalau tidak ada Hina. Misaki menyarankan supaya mereka semua tetap di tempat sampai Maestro memberikan senjata taktis yang dijanjikan. Sambil menunggu, mereka bisa melawan musuh yang ada di hadapan mereka. Saori pun setuju dan memerintahkan para mimesis untuk mengalahkan para pelanggar perjanjian. Sekarang kita pindah ke area sekolah Trinity. Klub make up yang tanpa Azusa melihat kondisi sekolah sedang sangat kacau. Banyak murid yang bergerak sendiri setelah tahu Gehenna telah melakukan penyerangan. Klub make up di sini bertemu dengan Mari. Mari jelasin kalau para pengikut radikal dari Tea Party memberikan perintah wajib militer untuk para murid. Hal itu seharusnya tidak bisa dilakukan karena mereka tidak punya otoritas. Mari juga bilang kalau semua pimpinan saat ini menghilang. Menurut dirinya hanya Hanako lah yang bisa merespon kekacauan kali ini. Hanako sempat ragu untuk menjawabnya. Gak lama, salah satu anggota JTF juga menghampiri Koharu untuk segera kembali ke ruang klub. Karena Tsurugi dan Hasumi juga sekarang menghilang, JTF harus segera mengambil tindakan. Di sini Koharu juga sempat ragu untuk pergi. Hifumi yang paham kondisi saat ini meminta mereka untuk tidak perlu mengkhawatirkan dirinya dan segera pergi melakukan tugas masing-masing. Hifumi akan mencari Azusa dan memberitahu mereka jika ada perkembangan. Hanako dan Koharu pun pergi. Di TKP ledakan, Shinon sedang melakukan liputan dan melihat tempat itu penuh dengan kekacauan. Suara tembakan dan ledakan terus terdengar, dan masing-masing pasukan tiap sekolah juga mulai mendekati wilayah katedral. Shinon kemudian mendapat info kalau Tea Party dan Pandemonium saat ini sedang mengadakan pertemuan darurat. Dikarenakan kondisi TKP saat ini terlalu berbahaya, Shinon dan rekannya pun menghentikan liputan mereka untuk sementara. Sekarang kita ke tempat Sisterhood. Para member Sisterhood sedang melakukan rapat dan mengumpulkan semua informasi yang ada. Saat itulah Hanako datang dan mengambil alih komando atas permintaan Sakurako. Tentunya mereka bingung, apalagi Hanako adalah orang luar. Mari di sini bersaksi bahwa perkataan Hanako adalah kebenaran. Saat ini mereka sudah tidak punya waktu dan harus segera mengisi kursi kepemimpinan yang kosong. Jika tidak, Trinity akan kolaps. Ketika semua host Tea Party hilang, kekacauan tidak bisa dihindarkan. Setiap faksi yang berada dalam pengawasan mereka akan mengacau. Prioritas mereka saat ini adalah untuk mengambil alih kendali dan menenangkan keadaan. Mereka semua pun paham dan menerima Hanako. Hanako kemudian memberi perintah untuk menghentikan kerusuhan yang terjadi di sekitar Trinity, merawat murid yang terluka dan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Hanako sempat dapat laporan kalau faksi Peter sedang menuju markas Tea Party dan menuntut diadakannya darurat militer. Hanako nggak mengira kalau hal itu terjadi secepat ini dan segera meminta komunikasi dengan JTF. Tapi karena ada kemungkinan JTF juga sedang kacau, Hanako meminta informasi anggota mereka saat ini yang bisa bergerak. Hanako saat ini merasa cukup kerepotan, sehingga dia merasa tidak bisa kembali ke tempat Hifumi dalam waktu cepat. Di tempat JTF, para anggotanya terlihat sangat sibuk mondar-mandir mengurus banyak hal. Mereka sempat mendapat permintaan untuk membantu markas Tea Party. Di lain hal, mereka juga harus segera ke katedral. Ditambah ada juga permintaan dari Sisterhood. Permintaan yang terlalu banyak membuat mereka sangat bingung karena harus memprioritaskan keselamatan ketua mereka daripada permintaan organisasi lain. Koharu yang baru datang pun bingung harus ngapain. Dia diminta kembali ke posisinya, tapi dia nggak tahu harus berada di mana. Yang dia tahu cuma ruang penyimpanan barang ilegal, tempat nyimpen dojin. Pindah ke gerbang Trinity nomor 5 dan melihat mobil ambulan Gehenna yang datang mendekat. Saat itu Sena meminta mereka untuk menyingkir karena ingin mengantarkan pasien yang kritis. Murid Trinity tentunya tidak mengizinkan. Kemudian muncul anak-anak dari Remedial Knight yang membantu Sena. Mereka tidak bisa membiarkan orang terluka baik dari manapun asalnya. Sempat terjadi perselisihan antara murid Trinity tersebut dengan anggota Remedial Knight. Saat itu anggota RK kalah jumlah. Tapi tiba-tiba ada cahaya flashbang yang mengenai mata mereka semua. Flashbang itu ternyata dilempar oleh Suzumi, yang merupakan salah satu anggota dari Vigilante Trinity. Suzumi membantu RK karena pernah punya hutang budi. Dia juga setuju untuk membantu orang terluka dan tidak memperdulikan latar belakangnya. Murid Trinity yang rusuh itu pun pergi karena mengetahui rumor kalau klub Vigilante ini bisa bersaing dengan JTF. Serina dan Hane pun berterima kasih atas bantuan Suzumi.
Setelah itu Suzumi dapat telepon dari anggota vigilante yang lain, yaitu Reisa. Dia bilang kalau sekarang adalah waktunya klub vigilante untuk beraksi. Suzumi kemudian pamit dan pergi untuk melihat kondisi murid lain yang sedang konflik. Sena di sini berterima kasih pada RK karena telah membantunya. Sena juga memberitahu kalau pasien yang dia bawa adalah Sensei. Mereka pun kaget setelah tahu Sensei dapat luka tembakan di perutnya. Kedatangan Sensei telah sampai ke telinga Hanako. Dia cukup khawatir dengan kondisi Sensei. Luka Sensei tidak membahayakan nyawanya, tapi Sensei masih belum sadarkan diri. Setelah menerima kabar soal Sensei, Hanako diberitahu hasil analisis senjata yang dipakai menghancurkan katedral. Senjata itu tidak memiliki kemiripan dengan semua senjata yang ada di Gifotos. Hanako pikir mustahil untuk Gehenna memiliki senjata yang tidak ada di Gifotos. Hanako kemudian meminta perkiraan lokasi peluncurannya. Senjata itu tidak diragukan lagi berasal dari wilayah Trinity. Selain itu, mereka juga menerima rekaman dari salah satu kamera yang selamat setelah ledakan terjadi. Dalam rekaman itu terdapat pasukan misterius yang muncul. Hanako sempat kaget. Mari juga di sini sepertinya menyadari sesuatu. Hanako tahu sangat jelas kalau mereka adalah Saint Justina Council. Setelah melihat rekaman itu, Hanako menggabungkan semua informasi yang dia miliki, mulai dari Eden Treaty, penyerangan Tea Party, kemunculan Arius Code, konsil pertama, pemilihan katedral, tujuan kudeta, keberadaan katakombe, rumor taman bermain, lokasi Arius, penjaga perjanjian, Eden Treaty, Eden yang kata lainnya adalah surga. Hanako pun tersentak diam. Dia merasa kalau mereka semua sudah terlambat. Jika ini terus berlanjut, tinggal masalah waktu sampai Trinity dan Gehenna menghilang dari Gifotos, seperti halnya Arius di masa lalu. Sekarang kita ketemu saya lagi. Saya melihat Hanako sangat cerdas karena hanya dengan sedikit informasi dia bisa mendapat kebenaran dari masalah kali ini. Bahkan menentukan pelakunya serta fakta bahwa dirinya telah terlambat. Meskipun begitu, bukan hanya Hanako yang mencapai kebenaran. Hifumi saat ini mendapat sebuah pesan misterius yang berisi koordinat lokasi, waktu pertemuan, dan nama hewan sebagai pengirimnya. Saya yakin kalau Hifumi tahu siapa pengirim pesan tersebut. Beralih ke tempat Hifumi, saat ini dia tiba di titik lokasi yang ditentukan. Dia pun memanggil nama Azusa dan menunggu kemunculannya. Nggak lama Azusa pun muncul dari balik bayangan. Hifumi sangat khawatir dengan Azusa yang tiba-tiba menghilang. Azusa berkata perlu ada orang yang mengakhiri ini semua. Hifumi tidak paham dan mulai mendekati Azusa. Tapi Azusa meminta Hifumi untuk menjauhinya. Azusa menghargai perasaan Hifumi, tapi ini adalah perpisahan. Mereka berasal dari tempat yang berbeda. Hifumi adalah gadis normal, sedangkan Azusa adalah pembunuh. Semua hal ini adalah salahnya. Kejadian Sensei juga tanggung jawabnya. Semua orang menderita karena dirinya. JTF, Tea Party, Sisterhood, bahkan para murid Gehenna. Seiya yang koma serta kota yang hancur juga merupakan salah Azusa. Tinggal masalah waktu sampai Hanako, Koharu, dan Hifumi juga ikut terdampak. Hifumi masih mencoba menyemangati Azusa dan dia yakin pasti ada jalan lain. Dunia tidak selamanya indah. Azusa harus pergi untuk menghancurkan Halosauri dan tidak ada cara lain untuk mengakhiri ini semua. Hifumi masih mencoba menahan Azusa, tapi Azusa mengakui kalau dirinya adalah pembunuh. Karena begitulah selama ini dia dibesarkan dan dilatih. Inilah sosok Shirasu Azusa yang sesungguhnya. Selanjutnya mohon baca sendiri.
Saat ini terdengar suara misterius. Arius Squad meyakini kalau itu adalah senjata taktis yang dijanjikan. Walaupun menurut Saori itu lebih seperti monster. Hime bilang kalau itu adalah sebuah kegagalan dari doktrin masa lalu, tapi masih bisa memenuhi perannya sebagai senjata taktis. Kebingungan ini akan segera terjawab mulai dari identitas konsil, senjata taktis, dan juga tujuan mereka selanjutnya. Saori bilang sampai itu tiba semuanya sudah terlambat. Saori meminta semua pasukan untuk bersiap menyerang Trinity. Kita pun diperlihatkan mimesis yang sudah menyebar di sekitar wilayah Trinity. Saat Saori ingin memberikan perintah, dia merasa aneh. Saori kemudian menanyakan berapa lama waktu yang sudah berlalu selama mereka ada di tempat yang sekarang. Hiyori menjawab sudah 3 jam. Saori pun sadar kalau Azusa sudah mendatangi mereka. Bertepatan dengan itu, suara ledakan mulai terdengar. Azusa telah memasang beberapa jebakan di tempat mereka. Saori meminta mereka untuk tidak bergerak dan tetap tenang. Azusa mengincar titik lemah mereka dengan mencoba membingungkan mereka semua. Hiyori saat ini panik yang mengakibatkan dirinya terkena jebakan Azusa. Misaki mengira kalau Hiyori yang seorang sniper sudah menjadi target sejak awal. Dengan kata lain, Azusa membuat pertarungan kali ini menjadi pertarungan jarak dekat. Gak lama setelah itu muncul granat dari atas mereka. Saori yang melihat bayangan Azusa pun pergi mengejarnya. Misaki coba memperingati Saori tapi sudah terlambat. Misaki menanyakan pada Hime apa yang mereka berdua harus lakukan sekarang. Hime menjawab dengan bahasa isyaratnya. Misaki langsung paham dan mereka segera pergi untuk ikut menyergap Azusa. Saori masih mengejar Azusa sambil menembakinya. Azusa paham kalau dia tidak bisa menang secara langsung sehingga dia menyerang sambil bersembunyi untuk mencari kesempatan. Saat Azusa sedang mencari tempat sembunyi, dia berpapasan dengan Atsuko yang segera menembaki dirinya. Atsuko sepertinya masih mau mengajak Azusa untuk kembali, tapi Azusa menolaknya. Azusa memanfaatkan kesempatan itu untuk membuat ledakan pengalihan dan kabur dari pandangan mereka. Misaki di sini menyarankan Saori untuk meminta bantuan para konsil. Saori bilang kemungkinan besar konsil tidak akan bergerak karena Azusa masih dianggap anggota squad dan bukan murid Trinity. Jadi kali ini mereka harus menyelesaikan masalah ini sendiri. Saori akan mengurus Azusa. Dia paling paham dengan Azusa karena dialah yang mengajarkannya banyak hal. Misaki dan Asuko mengambil arah yang berlawanan dengan Saori. Sebelum mereka pergi, lantai tempat mereka berdiri meledak dan menjatuhkan mereka ke lantai yang ada di bawahnya. Misaki dan Atsuko pun tidak bisa bergerak. Di tempat lain, Saori masih mengejar Azusa dan terus menembakinya. Pada akhirnya, Azusa pun terjatuh dan berhasil terkejar. Saori langsung menodongkan senjatanya ke wajah Azusa. Meskipun sulit, Saori paham semua pergerakannya Azusa. Terus berjuang pun adalah hal yang sia-sia. Azusa di sini bertanya sejak kapan Arius punya misil canggih tersebut, kapan juga mereka bisa mengendalikan pasukan misterius, serta dari mana mereka mampu membuat bom yang bisa menghancurkan Halo. Saori tidak menjawab pertanyaan Azusa, dia malah memberitahu alasan Azusa kalah, yaitu karena syarat utama bagi seorang pembunuh adalah memiliki niat membunuh. Kitab suci juga pernah bercerita kalau pembunuhan pertama menggunakan sebuah batu. Dalam membunuh tidak peduli alat apa yang digunakan, baik misil ataupun batu itu hanyalah alat, yang terpenting adalah niatnya. Azusa bertanya lagi, dari mana asal semua kebencian itu? Kebencian itu hanya ditanamkan saat Azusa berada di Arius. Jadi dari mana itu dan milik siapa sebenarnya kebencian dari Arius? Pertanyaan Azusa tidak bermutu, mungkin itu juga yang melemahkan Azusa. Kelemahan Azusa sudah tertanam terlalu dalam dan menjadi penyakit, seperti boneka yang selalu Azusa bawa. Sebuah hadiah pertama dari teman yang sangat tidak berguna. Pertemanan adalah sesuatu yang tidak berguna dan harus dihindari. Saat itu Hime menahan Saori agar tidak berlebihan menyerang Azusa. Azusa memanfaatkan momen itu untuk melarikan diri. Saori ingin mengejarnya tapi terhalang oleh ledakan sehingga Azusa berhasil kabur. Saori pun tidak mempermasalahkannya karena Azusa pasti akan kembali. Azusa tidak mungkin meninggalkan boneka pertemanannya dan akan berusaha mengambilnya lagi. Saat itu terjadi, Saori akan menangkapnya dan mengingatkan Azusa tentang kebenaran dunia, walaupun harus dengan kekerasan. Beberapa saat kemudian, terdengar suara dari boneka Peroronya Azusa. Saat Saori membedahnya, ternyata terdapat bom waktu di dalam boneka tersebut.
Bom itu adalah bom yang dipakai saat misi penyerangan Seiya. Tak lama bom itu pun meledak. Di sebuah gang sempit, Azusa berjalan terhuyung-huyung di tengah hujan. Dia pun segera duduk di dekat tempat sampah. Setelahnya mulai terdengar suara isak tangis. Azusa menangis sambil meminta maaf pada Hifumi. Sekarang dirinya sudah tidak bisa kembali karena sudah menjadi seorang pembunuh. Azusa terus menangis sambil meminta maaf pada semua orang. No, Azusa, sedih lihat Azusa. Agak sayang dialognya kalau di skip, makanya videonya ini agak panjang kali ini. Oh iya tuh, Saori juga kayaknya suka banget sama boneka Peroro. Harusnya kalau mau bilang aja ya. Oke lah, segitu dulu ya guys. Syukron narakum warahmatullahi wabarakatuh. Video asali maksud nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.